السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرجهم من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استمعوا أيها الناس تلاوته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال في آية أخرى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال في آية أخرى: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. وقال في آية أخرى: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. عباد الله، Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, mengawali kajian kita yang belum selesai pada pertemuan yang lalu, dan mudah-mudahan dalam pertemuan kali ini bisa kita selesaikan kajian hijrah kita dari sisi kajian sirah dan fiqihnya. Ada 5 ayat yang saya bacakan mulai dari surat Al-Baqarah tadi, ayat 218, kemudian ayat 74 dari surat Al-Anfal, selanjutnya ayat yang ke-20 dari surat At-Taubah, dan ayat yang ke-34 dari suratul Hajj. Terakhir adalah surat Al-Hasyr ayat yang ke-9. Jemaah rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang berhijrah, Allah tidak menyebutkan hajir, tetapi muhajir. Kalau kita cari di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah menyebutkan orang yang berhijrah itu dengan apa? Muhajir, bukan hajir. Karena isim fa'il dari hajara yuhajir adalah muhajir. Walaupun akar katanya adalah hajar,
Tapi tambahan satu alif setimbangan fa'ala di dalam kalimat itu, dalam kata tersebut, itu menimbulkan perbedaan makna dari makna hajar yahjur. So, kalau kata hajar bukan hajar, bisa bermakna adalah meninggalkan sesuatu karena ketidaksenangan dan tidak ada keinginan untuk kembali kepadanya. Makanya ada hadis, la yahillu limri'in muslim, tidak dihalalkan bagi seorang muslim ayyahjura akha, bukan ayyuhajara, tapi ayyahjura. Kata hajar yahjur, pemaknanya memulaukan, berarti meninggalkan karena benci, mengasingkan sesuatu dan tidak ingin lagi menoleh kepadanya. Berbeda dengan hajar yuhajir. Kata hajar yuhajir itu tidak ada muatan di dalamnya kebencian, dan tidak ada kandungan di dalamnya untuk menghitamkan atau memutuskan secara total. Seperti orang kita kalau bercakap awak sama awak bakari rotan, tidak ada. Orang Minang kadang-kadang senang terlanjur cakap di sana dan bakari rotan, rotan bisa dikari. Dan ikatan yang dijalin oleh Allah, baik ikatan nasab maupun ikatan rahim, tidak bisa manusia memutusnya. Kenapa? Karena yang menyambungkannya bukan manusia. Jadi yang bisa diputus oleh manusia itu ikatan yang mereka lah yang punya andil ikhtiar untuk menyambungkannya, itu yang bisa diputus. Tapi kalau Allah yang menyambungkan, tidak ada kewenangan manusia memutus. Ini istilah bakari rotan di Nusana itu kalimat yang tidak benar ini. Di samping bohong, kebohongan itu menunjukkan orang yang tidak tahu adab dan hakikat. Kenapa? Karena ikatan nasabnya bukan dia yang menjalin. Siapa yang bisa memilih dalam hidup ini bapaknya, itu kakeknya, ini pamannya? Siapa yang bisa memilih? Tidak ada. Mamanya bapak dari dulu pernah pasang dulu rumah PT bola di kolam, kalau pengen jadi menteri misalnya, ini tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalinnya, yang menghadirkan kita di dalam sulbi siapa, berpindah dari satu sulbi ke sulbi, berpindah dari rahim ke rahim. Itu qada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha dengan qada itu. Maka walau bagaimanapun situasi yang akan dihadapi. Jadi kalau angin dulu memigas, kalau lagi dingin mampir balik itu gitu lah. Itu nanti dikecekan dengan awak kusuk sana tu kusuk bulu ayam. Tak kusuk sarang jempol. Kalau kusuk sarang jempol, api biasa. Kusuk bulu sana tu. Kusuk di Minang Kebun macam-macam. Ada kusuk bulu, ada kusuk banang. Kalau kusuk banang tegak rumit seketik dari kusuk bulu ayam. Para luar katu terisi ujung ke pangka, dibuka dua bulan di situ kita menjo. Kalau itu tidak orang tanyong dari ini mama mau menada ahli dalam masalah itu. Itu kalimat mereka. Artinya apa? Ada yang bisa putus, ada yang tidak. Tapi kalau ada hubungan itu, manusia yang punya ikhtiar, yang punya andil di dalam mengikatnya, mereka punya hak memutuskan. Nah, yang ditinjau oleh syarat apa alasan memutuskan? Bisa kan diputus? Bisa. Apa contoh? Kontrak bisnis, sana ada betul? Ya bisa. Apa lagi? Persahabatan, bisa tak diputus? Ya bisa.
Ini kawan, sudah kawan. Nah, yang ditinjau oleh syarat bukan perkara putus dan menyambungnya, tapi apa? Apa yang menjadi alasan pemutusan? Apa yang menjadi alasan tersambungnya? Nah, jadi ingat, di dalam kehidupan ini tali temani sesama kita itu ada dua kategori. Ada tali temani yang dijalin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nasab dan rahim. Tidak ada di situ ikut campur tangan manusia, itu wajib untuk dipelihara sesuai dengan petunjuk syariat. Perintahnya. Kalau diputus, jatuhlah orang itu ke dalam orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik? Alladzina yadkhuluna 'ala Allah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Mereka yang memutus apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Rahim juga begitu. Ikatan sesuku kalau di Minang juga harus dijaga. Kenapa? Karena dalam hadis sahih dikatakan, apa kata Allah? Ar-Rahman, hadis qudsi. Ar-Rahman wa khalaqtur rahim. Akulah Ar-Rahman, kata Allah, dan akulah yang menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha ismi. Aku berikan kepadanya, pada rahim itu, rahim yang ada di dalam tubuh wanita itu, tempat janin bertumbuh itu, rahim itu Allah ciptakan. Setelah diciptakan diberi oleh Allah nama. Dari mana nama diambil? Dari nama Allah, dari Ar-Rahman. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man qata'aki qata'tu, man wasalaki wasaltu, man qata'aki qata'tu. Siapa yang menyambungkan engkau, aku sambungkan, kata Allah. Apa makna aku sambungkan? Aku sambungkan dia denganku. Man qata'aki, siapa yang memutuskan engkau, battatu, dalam satu lafaz, battatu, aku putuskan engkau. Jadi kekerabatan di Minangkabau sebenarnya tidak bertentangan dengan syariat. Dua sisi yang harus dijaga, ikatan nasab, ikatan rahim. Karena itu dengan sebut matrilineal dan matrilineal juga. Karena secara garis keturunan dalam makna nasab, orang Minang bernasab ke bapaknya, bukan ke ibunya. Karena itu nama saya Gus Rizal Gazahar, bukan Gus Rizal Marlini. Ibu saya Marlini almarhum. Ini bukan Gus Rizal Marlini, tapi Gus Rizal Gazahar, karena bapak saya Gazahar. Begitu juga yang lain-lain. Tidak ke ibunya. Orang Minang semenjak Islam telah mengenal itu. Karena itu nasab mereka ke bapak mereka. Orang yang bernasab ke ibunya adalah orang yang tidak jelas siapa bapaknya. Bapak Ayo. Di antara yang dinasabkan ke ibunya siapa? Anak zina. Jadi jangan mau dikatakan kita matrilineal. Kita tidak matrilineal. Tapi kalau dikatakan patrilineal secara utuh juga tidak. Karena kita juga memperkuat jalur kekeluargaan yang disambung dengan tali rahim yang disebut suku. Jadi ada dua, kata orang Minang, dua cancang saudara, kayak ibarat burung terbang dua tepat sayap. Kalau hilang ciek orang Minang, nak terbang itu. Jadi hubungan dengan sanak sesuku, hubungan bebako, keduanya harus dijaga. Dan hubungan nasab ada mau yang bilang bako, berasal dari kata baka, kekal. Hubungan rahim ada mau yang bilang
cocok adalah banasab dan basuku. Banasab ke bapak, basuku ke garis ibu. Itu namanya kedua apa? Adalah sistem kekerabatan, qarabah. Nah, di dalam Islam qarabah itu sudah tepat. Wa atidal qurba haqqah. Lihat tafsir apa makna atidal qurba? Walil aqrabi. Pemakna qurba di situ tidak akan berbeda. Ulama mengatakan bahwa qurba yang dimaksud, kerabat yang dimaksud dalam Al-Quran adalah ulul nasabi wa ulul rahim. Orang yang ada ikatan nasab dengan kita dan orang yang ada ikatan rahim. Nah, kembali kita konsep hijrah tadi. Kadang-kadang kalau terbuka tadi kalau di situ saja mandi lupa ya. Kita bicara tentang hajar yuhadir. Jadi makna hijrah bukan dari hajar yahdur, yaitu seseorang meninggalkan sesuatu karena kebencian. Maka dalam hadis tidak halal seseorang memulaukan ayyahjura akhahu, meninggalkan saudaranya fauqa salas, lebih dari 3 hari. Begitu. Apa makna hijrah di situ? Hijrun, hajrun. Makna hajar di situ adalah meninggalkan sesuatu karena apa? Karena kebencian. Tetapi hajar yuhadir tidak. Tapi berpindah dari suatu tempat ke tempat lain karena sebab yang di dalamnya terkandung keinginan agar ada kemaslahatan yang terwujud dan tidak ada mengandung kebencian. Jadi Nabi pindah maka bukan kebencian. Bukan karena sakit hati. Bukan karena tidak ada. Bukan karena tidak ada sama sekali. Sampai pun dihidupkan oleh Nabi Muhammad. Untuk menyelamatkan iman yang sudah iman itu kembali. Nah, karena ulama ketika mendefinisikan hijrah ada berpindah seseorang dari suatu tempat ke tempat lain, menyelamatkan iman, tauhidnya, akidahnya, untuk menjalankan syariat Allah di tempat yang bisa dia menjalankan. Hijrah. Jadi kalau orang pindah dari Padang, mau pindah ke Batam, mengadu susah nak balik di Padang. Itu tak hijrah dalam makna itu. Jadi bagaimana kita memahami hajar? Bagaimana kita memahami orang-orang yang berhijrah atau muhajirin? Adalah orang-orang yang meninggalkan tempat yang dicintainya, yang disayangi. Makanya diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau meninggalkan kota Makkah di malam itu. Salah satu perbukitan beliau pandang kota itu, beliau berkata, "Ya Makkah, wahai Makkah, inni a'lam, sesungguhnya aku tahu, innaki sesungguhnya engkau, innaka la'habbu baladillah ilaihi, adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Wa habbu ardillah ila Allah azza wa jalla, dan bongkahan tanah di muka bumi ini yang paling dicintai oleh Allah. Laula anna ahlakil akhlaka akhrajuni, seandainya kalau bukan orang-orang di dalammu memaksa untuk keluar, maka saya tidak akan keluar." Jadi tidak ada kebencian. Tapi demi apa? Menyelamatkan dakwah, menyelamatkan iman. Jadi tidak seluruh pindah itu disebut hijrah dalam konteks syariat, konteks syariat. Karena itu kalau pindah orang dari Padang, ada orang ambil wah iman Padang wah.
Enggak kan? Nah. Awak kadang-kadang mencok tergoda kan. Berkuno berkulawat, coba ke sana. Pindah dari Padang, dari Bukit Tinggi, dari Sumatera Barat. Ada orang melarang kita menegakkan syiar agama Allah di sini. Tidak. Di Kuazan berkumandang. Ada orang mamik di muka rumah, tidak boleh aku lagi. Tidak. Badak di bawah. Orang mamik. Nafas suat mamik. Nah itu pindah lo kemana-mana. Itu pindah mencari duit namanya itu. Bukan hijrah dalam makna. Itu makanya muncul ada nas yang mengatakan, yang dikatakan al-hijrah itu al-muhajir man hajar as-su', orang yang meninggalkan as-su', keburukan. Nah, jadi tidak mengherankan ketika Makkah ditaklukkan oleh Nabi tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriyah. Sempurnanya penaklukan diriwayatkan ada di bulan Ramadan. Kemudian Nabi menetap di Makkah sampai tanggal 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal beliau keluar meninggalkan Makkah menuju ke Taif, karena terdengar orang-orang Taif yang isinya adalah suku Saqif dan suku Hawazin bergerak menyerang Makkah. Beliau keluar dengan pasukan besar dan akhirnya pasukan Rasulullah bertemu dengan orang-orang Taif di lembah Hunain. Nah, itulah terjadi perang Hunain. Tepatnya adalah tahun ke-8 Hijriyah. Tapi hijrah belum ada bertanggal ketika itu. Tapi kemudian dihitung, tanggal sekian. Jadi itu makna hijrah. Nah, karena itu kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran, seluruh ayat Al-Quran yang membicarakan tentang hijrah, tidak ada yang tidak diiringi dengan iman. Bahkan ayat-ayat itu diawali banyak dengan iman. Alladzina amanu wa hajaru. Orang-orang beriman dan berhijrah. Iman. Kalau seandainya ada kata hajar, tidak ada kalimat iman, kalau dilihat ayat sebelumnya, pasti di situ akan bertemu Allah Subhanahu wa taala memperhadapkan antara orang-orang kafir, orang-orang yang engkar dengan orang-orang yang berhijrah. Berarti iman juga. Nah, karena itu kalau kita berbicara hijrah, maka apa yang menjadi landasan hijrah? Iman. Yang menjadi landasan hijrah adalah iman. Siapa yang berhijrah bukan karena itu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Itu yang dikatakan dalam hadis, man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul dan landasan iman, hijratuhu ila ma hajar. Hijrahnya akan mencapai tujuan yang dia harapkan itu. Tapi kalau hijrahnya limra'atin yankihuha aw ad-dunya yusibuha, dia berhijrah itu karena wanita yang dicintainya, karena ada yang pergi, dia dah jadi itu riba, lah pindah kasih hatinya, hijrah, maka tinggal dia ikut bukan karena hendak berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya tidak mahajar. Hijrahnya akan kepada tujuan yang dia inginkan itu. Tapi kalau hijrah itu kepada Allah dan Rasul, maka hijrah itu akan dia dapatkan lillah, karena Allah dan Allah akan membalas. Allah la yudhi'u amala amilin minkum. Nah, jadi
kita berbicara tentang hijrah, maka tidak bisa melepaskan landasan hijrah itu adalah iman. Nah, itulah fakta sejarah yang diungkapkan oleh Al-Quran dengan kalimat yang indah. Jadi Al-Quranul Karim tidak membeberkan cerita hijrah peristiwa demi peristiwa, tetapi menampilkan kepada kita hakikat dari peristiwa itu. Apa itu? Orang yang meninggalkan negeri yang dicintainya karena apa? Karena iman. Begitu Al-Quran dengan keringkasannya, itu balaghah Al-Quran dengan keringkasan kalimat ketika kita bersimpul itu bagaimana hijrah itu adalah orang-orang yang meninggalkan tempat yang benci karena alasan iman yang ada di dalam diri mereka. Berat nak meninggalkan tanah kelahirannya. Berat. Apalagi tempat yang kita tuju itu setelah sekian waktu di situ belum tentu juga sesuai dengan kondisi dan keadaan. Orang-orang Makkah juga demikian. Jika mereka telah berada di Madinah, tentu bagaimana cuaca, begitu juga corak kehidupan di sana, keadaan, kondisi kemasyarakatan, sehingga mereka tersebut-sebut juga Makkah. Makanya akhirnya Nabi berdoa, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kama habbabta ilayna Makkah wa barik lana fi sa'iha wa muddiha waj'alhu maha. Ya Allah, tumbuhkanlah rasa cinta di hati kami ke Madinah ini sebagaimana Engkau telah menumbuhkan cinta kami kepada Makkah. Dan berkahilah sa'nya, takarannya dan timbangannya. Maknanya apa? Beri berkah pasar, supaya orang-orang yang datang yang tidak pandai bertani ini, dan orang-orang Makkah tidak pandai bertani, tidak banyak mereka yang pandai berkebun. Kenapa? Karena kehidupan mereka di Makkah bertumpu pada sektor perdagangan dan peternakan. Sedangkan di Madinah masyarakatnya bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan. Makanya Nabi memohon beri berkah sa'nya takaran. Kemudian ada wabah yang endemik di situ, penyakit yang sering berjangkit, humma yasir, penyakit demam panas. Waj'al wabah, ya Allah singkirkanlah wabahnya. Nabi berdoa saja. Jadi tidak ada lagi bala bagi dia sepanjang kampung membuah gandam atau bersorak sepanjang pemata musim nanci. Ada dulu orang melakukan hal yang demikian. Tidak ada begitu. Berdoa agar wabah disingkirkan oleh Allah. Al-Juhfa, ada negeri yang sudah Al-Hafal Sayyid, daerah yang sudah terdegradasi oleh ombak pantai di Bilu Merah, singkirkan di sana ya Allah, karena di sana tidak ada orang yang membunuh. Nah, jadi itu landasan hijrah, iman. Nah, karena ini adalah demi menyelamatkan keimanan, tentu bergerak juga dengan dasar-dasar iman. Bagaimana bergerak berdasarkan iman? Yaitu kepercayaan, keyakinan penuh bahwa Allah menyuruh kita berikhtiar, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan ikhtiar.
dan Allah akan memberikan taufik bagi orang-orang yang beriman. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, karena itu hijrah tidak ditumpukan kepada apa? Kepada semata-mata mukjizat karunia, tetapi Nabi merancang. Kan itu yang saya katakan pada pertemuan ini. Dirancang oleh Nabi, dibangun oleh Nabi, jaringan yang akan mensukseskan hijrah kaum muslimin. Nah, pada pertemuan yang lalu saya bercerita tentang Nabi sudah kembali dari Taif. Pada tahun 11 dihitung dari mulainya bi'tsah kenabian Rasulullah Muhammad SAW, sudah hitungan tahun ke-11. Rasulullah memanfaatkan keberadaan orang-orang yang berhaji ke Makkah. Jadi haji ini ibadah qadim, ibadah lama. Jadi bukan ibadah yang hanya muncul dibawa oleh syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Haji itu disyariatkan jauh sebelum Rasulullah SAW. Karena itu ketika ulama menafsirkan firman Allah dalam surah Al-Hajj, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Kumandangkan kepada manusia untuk berhaji. Mereka akan datang kepada engkau rijalan, berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, dan di atas onta-onta yang sudah kurus karena perjalanan jauh. Ya'tina min kulli fajjin amin, mereka datang dari penjuru yang sangat jauh. Para ulama ketika menafsirkan limanil khitab, gitu. Kepada siapa titah ini pertama sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Surah Al-Hajj ayat 27. Siapa yang mencarinya? Kepada siapa perintah ini dihadapkan oleh Allah pertama sekali? Wa'adzin, kumandangkan. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu pertama sekali dibebankan oleh Allah kepada Nabiullah Khalilur Rahman, Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Setelah beliau dengan putra beliau Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah, kemudian wahyu ini diturunkan juga kepada Rasulullah untuk mengulang kembali panggilan tersebut. Dia mengatakan apa bedanya seruan Nabi Ibrahim dengan seruan Nabi Muhammad? Seruan Nabi Ibrahim adalah anjuran dan himbauan. Seruan Nabi Muhammad adalah kewajiban liman istata'a ilaihi sabila. Berbagai pandangan ulama. Tetapi jelas bahwa semenjak dia dibangun oleh Nabi Ibrahim, terlepas dari perbedaan pendapat siapa yang pertama sekali membangun Ka'bah. Ada riwayat yang mengatakan malaikat yang membangun sebelum turunnya Adam alaihissalam. Ada yang mengatakan Adam alaihissalam yang membangunnya pertama kali. Ada yang mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Terlepas dari itu, yang jelas Ka'bah telah ada sebelum bi'tsatin Nabi, sebelum diangkatnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan orang-orang Arab telah berhaji ke sana. Cuma apa perangai orang Arab terkait dengan ibadah haji? Adalah harrafuha wa ghayyaruha. Mereka selewengkan, mereka robak, mereka tambah. Itu perangai orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang punya ide haji kok banyak memakan biaya korban, itu doa bagi-bagi saya waktu setahun kok. Karena ada dulu ide haji untuk orang
Malaysia lain bulannya, jadi orang Arab lain bulannya. Nah, pernah orang datang saya waktu itu, saya masih ketua bidang fatwa. Apa pendapat dia? Tanggung pendapat itu badan gue sekawah belakang rumahnya seorang. Ini ada datang kan perangai kawan-kawan awak dari media itu kan begitu. Kalau untuk menyampaikan lurus-lurus dia dah ibunya kayak begini. Tapi kalau dah gaji macam itu, baru dia mencoba macam-macam. Apa nak pergi biar celik atau tokoh pemikir cendekiawan Muslim. Contohnya ada haji khusus pakatunya untuk orang Indonesia, untuk orang Eropah, bulan ini untuk orang Arab, entah macam itulah kambola deni itu. Ya, bapa nak pergi kurang nak pergi yang itu. Badan yang buat kampah maka rumah ini. Mesti nanti lagi. Orang seperti itu kalau dilayani terus habis energi. Siapa yang berubah-ubah? Ya orang-orang jahiliyah. Abu Jahal, Abu Lahab, CS itu. Apa contoh yang mereka ubah? Ini contoh saja. Kalau dilanjutkan panjang jadi tidak jadi itu lagi. Contohnya, ketika wukuf, mulai juga pikir, awak kan orang terhormat lah, orang yang tinggal di tanah haram dan diamanahkan untuk menjaga Ka'bah, memberasikannya, menjadi tuan rumah. Tamu haji itu banyak, saya jadi tuan rumah. Makanya ada ahli rifa'ah, ahli sekaya, berbagai macam. Mereka menganggap bahawa mereka memiliki kedudukan asyraf yang lebih mulia dibandingkan dengan kabilah-kabilah Arab lain. Mulailah mereka katakan, kalau begitu haji apa tidak bisa sama orang. Caranya biasalah orang Arab lain itu ke Arafah. Dan awak jangan keluar dari tanah haram, kau nak tanah mulia kok. Maka mereka buatlah tempat wukuf mereka khusus. Mana tempat wukuf mereka khusus? Muzdalifah. Kenapa? Karena Muzdalifah akhir itu batas tanah haram. Maka mereka mengatakan, nahnu ahlul haram, lan nakhruja minal haram. Awak kok penduduk tanah haram, nak keluar dari tanah haram. Biar orang Arab lain baik ke Arafah. Arafah kan nak masuk tanah haram lagi. Makanya ketika Nabi haji, mereka kan sudah beriman itu, ikut di belakang. Yakin betul ke orang Quraisy, Nabi akan berhenti di Muzdalifah untuk wukuf. Karena itu haji pertama Nabi dan terakhir. Ternyata apa yang terjadi? Jawaza, dilewati saja oleh Nabi Muzdalifah, dikembalikan wukuf oleh Nabi kembali semuanya untuk manusia di Arafah. Itu sampai akhir zaman. Jangan ada orang berpikir orang jahiliyah ini. Dilewati saja terus. Jadi dari situ dapat kita ketahui bahawa orang datang ke Makkah di musim haji 3 bulan terakhir itu, mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu begitu banyak. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Rasul, kesempatan untuk berinteraksi, berbicara, menyampaikan dakwah kepada kabilah-kabilah di luar kota